Monster yang tadi siap menerkam Sol Jihu tiba-tiba membeku di tempat. Sesaat sebelum menyerang, instingnya merasakan sesuatu yang mengerikan dari pemuda di hadapannya. Tubuh monster itu gemetar, naluri bertahannya berteriak bahwa jika ia tetap menyerang, maka yang akan mati justru dirinya sendiri. Dan akhirnya monster itu memilih mundur lalu melarikan diri. Sementara itu di bagian lain sekolah, seorang ayah akan segera dipaksa membuat pilihan paling mengerikan di dalam hidupnya. Menyelamatkan keluarganya atau membiarkan mereka mati demi bertahan hidup. Setelah monster itu kabur, Jihu hanya bisa terdiam. Bahkan dirinya sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia segera menemukan lubang yang disebutkan dalam buku harian siswa dan memberanikan diri masuk ke dalamnya. Lubang tersebut ternyata terhubung ke ruang bawah tanah sekolah. Dengan cahaya senter ponselnya, Jihu menyusuri lorong gelap yang sunyi. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul. Kang Sok, Yi Hyung Sik, dan Jong Miwo telah berhasil mencapai ruang tunggu di lantai 2. Saat memeriksa peta yang diperolehnya dari buku harian, Jihu menyadari salah satu pintu yang sebelumnya berwarna biru kini berubah menjadi merah. Sebelum sempat memahami artinya, suara langkah kaki terdengar di ujung lorong. Jihu segera bersembunyi. Menggunakan Nine Eyes, ia mengamati sosok yang mendekat. Namun, hasilnya aneh. Orang itu tidak memancarkan warna apapun. Setelah memeriksa status window miliknya, Jihu mengetahui bahwa orang tersebut adalah Yun Sang-min. Jihu keluar dari persembunyiannya. Sang-min yang mengenalinya langsung merasa lega. Ia mengaku sengaja mencari pemegang gold marking dan ingin bekerja sama. Saat ditanya mengapa dia tidak bergabung dengan kelompok Kang Sok, Sang-min menjawab bahwa kelompok Kang Sok tidak tertarik membawa peserta lain. Berdasarkan status window yang dilihatnya, Jihu mengetahui bahwa Sang-min cukup egois, tapi memiliki bakat dan insting yang sangat baik. Sang-min bahkan bersedia mengikuti perintah Jihu selama mereka bekerja sama. Ketika ditanya alasannya, Sang-min menjawab dengan jujur bahwa ia hanya ingin bertahan hidup. Dan menurutnya, peluang untuk selamat jauh lebih besar jika bersama Jihu. Kejujuran itu membuat Jihu menerima tawarannya. Keduanya pun resmi bekerja sama. Sambil berjalan, Jihu menjelaskan analisanya. Menurutnya, batas waktu 4 jam terasa terlalu panjang untuk tujuan mereka yang hanya mencapai ruang tunggu di lantai 2. Karena itu, ia menduga tutorial sengaja memberikan waktu tambahan agar para peserta dapat mengumpulkan persediaan yang dibutuhkan untuk misi berikutnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah minimarket. Mereka masuk dan mengumpulkan makanan, minuman, serta berbagai perlengkapan penting ke dalam tas mereka masing-masing. Sang-min semakin kagum dengan kemampuan analisis Jihu. Setelah selesai mengumpulkan persediaan, Jihu menunjukkan peta miliknya kepada Sang-min. Di sana terdapat 5 pintu. Sebelumnya seluruh pintu berwarna biru. Namun setelah kelompok Kang Sok tiba lebih dulu, 3 pintu berubah menjadi merah. Karena jumlah pintu merah sama dengan jumlah anggota kelompok Kang Sok, Jihu menduga ada hubungan di antara keduanya. Keduanya kemudian mencoba menyelidiki lebih lanjut. Saat hampir mencapai lantai 2, kelompok mereka menemukan jalan tertutup oleh jeruji besi. Karena khawatir terjebak jika monster muncul, mereka memutuskan mencari jalan lain. Mereka sempat memasuki lantai 1. Namun,
Begitu pintu terbuka, aroma darah yang menyengat langsung menyeruak. Koridor itu dipenuhi darah dan potongan daging. Jihu segera menggunakan non-ice. Seluruh area berubah menjadi warna orange, artinya jangan mendekat. Mereka pun mundur dan kembali memeriksa jeruji tersebut. Di sisi lain sekolah, para peserta yang masih berada di luar gedung terus diburu monster. 2 peserta gagal melarikan diri dan akhirnya tewas dengan tragis. Monster itu kemudian menemukan kelompok lain yang berlari ke dalam sekolah. Sungjin dan Sang Ah yang mendengar cerita monster itu langsung kabur. Namun, monster itu tiba-tiba muncul tepat di hadapan mereka. Saat Sang Ah membeku ketakutan, Sungjin dengan cepat mengeluarkan sebuah bola dari tas perunggunya. Ia melemparkannya ke arah monster. Ledakan cahaya terang langsung membutakan monster untuk sementara. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka segera melarikan diri. Di tempat lain, seorang pria parubaya berhasil mencapai jeruji menuju lantai 2 bersama istri dan anaknya. Saat menyentuh jeruji, sebuah notifikasi muncul. Pengguna baru telah diregistrasi. Jeruji pun terbuka. Pria itu segera masuk. Namun, sesaat kemudian, jeruji kembali tertutup. Istri dan anaknya tertinggal di sisi seberang. Dengan panik, ia mencoba membukanya kembali, tetapi tetap gagal. Pria itu akhirnya berlari ke lantai 2 untuk mencari bantuan. Di sana, ia bertemu Kang Sok dan kelompoknya. Awalnya, Kang Sok menolak membantu. Namun, setelah pria itu bersujud dan memohon, Kang Sok akhirnya bersedia ikut melihat situasinya. Sesampainya di sana, mereka mendapati monster telah mencengkeram kaki istri dan anak pria tersebut. Pria itu kembali memohon bantuan kepada Kang Sok. Kang Sok dengan santai menunjuk sebuah tombol yang bisa membuka jeruji besi tersebut. Namun, kemudian ia mengajukan satu pertanyaan untuk memperingatkannya. Jika jeruji dibuka dan monster masuk, siapa yang akan menghentikannya? Monster itu bisa saja membunuhnya dan semua orang yang berada di lantai 2. Pria itu pun terdiam. Di satu sisi, istri dan anaknya terus berteriak meminta tolong. Di sisi lain, membuka jeruji bisa membahayakan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia berdiri diam di depan tombol itu. Dia tahu harus menyelamatkan keluarganya atau menyelamatkan hidupnya sendiri.